Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai materi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Up your hand, bow your head, and close your eyes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, materi hari ini adalah kegiatan wawancara. Sebelumnya Miss Puji mau menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sebuah berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Nah, jika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus mengolah informasi tersebut dan memeriksa dengan teliti sebelum kita bagikan informasi itu ke orang lain. Dan yang biasa disebut dengan bertabayun. Dalam bulan ini kita akan melakukan wawancara dan Miss Puji akan sampaikan bahwa unsur-unsur dalam wawancara yaitu yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Lalu narasumber adalah orang yang kita cari, kita gali informasinya. Sebelumnya kita harus menentukan tema apa yang akan kita lakukan dalam wawancara, lalu kita membuat daftar pertanyaan. Nah, ketika kita memulai wawancara, hendaknya kita memulai dengan kalimat sapaan, dengan salam, lalu pembuka, melakukan isi wawancara, dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita singkat dengan adik simbah. A, kita singkat dengan apa, yaitu menanyakan hal atau peristiwa. Di mana, maka untuk menanyakan tempat atau lokasi, K-nya kapan, biasanya untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Lalu C-nya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Lalu M-nya mengapa, digunakan untuk mencari penyebab atau alasan. Dan B-nya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan sesuatu. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan wawancara, yang pertama adalah menentukan tema dan narasumber, membuat janji kepada narasumber, lalu membuat daftar pertanyaan, berlatih sebelum mewawancari seseorang, kita mencoba berlatih membuat pertanyaan, bertanya, lalu menampilkan kesan yang baik, dan berbicara serta bersikap yang santun. Ketika sedang wawancara, niatkan ikhlas karena Allah, membawa alat tulis, catatan atau rekaman, dan dimulai dengan membaca basmalah serta doa Nabi Musa untuk supaya kita dimudahkan oleh Allah. Selanjutnya adalah mengucap salam dan memperkenalkan diri, menjaga pandangan jika yang kita wawancarai bukan mahram kita, lalu selanjutnya mendengarkan informasi dengan seksama dan tidak menyela pembicaraan. Setelah kita melakukan wawancara, hendaklah kita mengucap hamdalah karena sudah dimudahkan oleh Allah, mengucapkan terima kasih kepada narasumber, lalu menyampaikan permohonan maaf dan mengucap salam serta pamit undur diri. Jika kita sudah melakukan wawancara, maka kita harus membuat laporan hasil wawancara. Di dalam laporan hasil wawancara terdapat yang pertama, latar belakang, yaitu alasan mengapa kamu melakukan wawancara itu, lalu tujuannya, dengan maksud apa ketika teman-teman mewawancarai narasumber. Lalu kita tuliskan juga topik yang sudah kita jelaskan di awal, lalu waktu dan tempat di mana kita wawancaranya, kita tulis juga nama pewawancara dan narasumbernya dengan nama yang lengkap ya. Lalu kita tulis hasil wawancara yang sudah kita lakukan, dan terakhir adalah kesimpulan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini sudah kita sampaikan dan kita pelajari. Insya Allah bermanfaat untuk kita hari ini, esok, dan seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.